Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Ada baiknya memulai pelajaran hari ini kita berdoa yang akan dipimpin oleh Asep. Kepada Asep, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Amin. Baiklah, pembelajaran hari ini adalah tema 7 tentang indahnya keragaman negeriku. Subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk? Oh, Rido. Kemana Rido? Apa keterangannya? Oh, sakit. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang dipimpin oleh ibu sendiri. Baiklah, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, mari kita belajar subtema 2 tentang indahnya keragaman budaya negeriku. Setelah kita baca pada halaman 49, ayo membaca tentang orang Kanekasi suku Baduy. Suku Baduy merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa Barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dan pemandangan indah, termasuk penggunung dan pantai. Di pegunungan, Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut. Tinggal masyarakat adat yang bisa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka suku Kanekas atau suku Baduy. Dalam bahasa Sunda berarti orang. Kelompok Kanekas dalam atau budaya dalam tinggal di desa yaitu Cibeo. Masyarakat Kanekas dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta memakai pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang Pu'aun. Pu'aun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekas atau suku Baduy. Kelompok penampang sedikit berbeda dari masyarakat Kanekas dalam. Masyarakat Kanekas luar atau Baduy luar telah mengenal elektronik dan alat elektronik lainnya. Mereka juga mengenakan pakaian modern, namun masyarakat Baduy luar masih bisa dikenal dan dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Setelah kita membaca materi tadi, ayo kita berdiskusi. Kalian silakan membentuk kelompok tentang kata sulit atau pokok pikiran dalam teks. Yang kedua, siswa membuat daftar kata-kata sulit dari teks bacaan. Selanjutnya, mencari arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, lalu menuliskan dalam buku catatannya. Besok dikumpul. Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Memiliki pula perbedaan. Jika kalimat amati lagi dari teks orang Kanekas atau si suku Baduy, ada sedikit perubahan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam.
masyarakat suku Baduy luar sudah bisa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak pernah menggunakan alat elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah bisa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik seperti HP, komputer, motor, dan sebagainya. Apakah di rumah kalian ada lampu atau bolam? Jika ada, apa yang menyebabkan lampu menyala? Dan apa yang menyebabkan lampu tersebut menjadi padam? Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Jika arus listrik tidak mengalir, berarti lampu tersebut tidak bisa menyala. Ayo kita mencoba. Siapkan penggaris plastik, potong kertas kecil-kecil, lalu letakkan pada permukaan meja. Dekatkan penggaris plastik dan potongan kertas. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. Gosok-gosok penggaris pada rambut kering, lalu dekatkan penggaris pada potongan kertas. Apa yang terjadi? Catat lagi hasilmu. Ulangi kegiatan beberapa kali. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif, dan jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosok pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik berlebihan elektron dan bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif, didekatkan pada potongan-potongan kertas. Muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada plastik dan potongan kertas itu merupakan suatu bentuk gaya listrik. Antara listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Jadi kalau listrik itu diam disebut listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari plastik penggaris. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Apa itu saklar? Saklar adalah yang warna putih itu ditekan-tekan membuat lampu akan padam atau menyala. Listrik dinamis dapat diamati dalam kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar itu ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Misalnya kita dalam ruangan kelas. Di kelas itu pasti ada saklar lampu. Tutup horden, tutup pintu, nyalakan lampu di kelas dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi ruang kelas akan menjadi terang atau gelap?
Padamkan lampu dengan menekan saklar, dan bagaimana keadaan di dalam ruangan kelas akan menjadi gelap. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Setelah kita membaca cerita di awal, orang Kanekas atau si suku Baduy berasal dari daerah Banten, merupakan sebuah provinsi bagian Jawa Barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Masyarakat Kankes dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, Tungtau, dan yang kedua, Penamping. Kelompok Tungtau dikenal sebagai Kankes dalam atau Budau dalam. Sebaliknya, kelompok Penamping dikenal sebagai Kankes luar atau Budai luar. Dari teks yang telah Ibu bacakan, apakah ada perbedaan antara suku Kankes dan si suku Baduy? Apakah ada kesamaan? Apakah ada perbedaan? Mengapa bisa beda? Mengapa bisa begitu? Yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, yang tidak bisa cuman bisa kita, oh begini, harus begini. Kelompok pendamping sedikit berbeda dari masyarakat Kankes dalam. Masyarakat Kankes dalam atau Baduy luar telah mengenal elektronik atau alat-alat. Mereka juga mengenakan pakaian modern, namun masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dengan ciri khas mereka, yaitu mengenakan tali pada kepala yang berwarna hitam. Di pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy, namun masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut dirinya sebagai orang Kanekas. Dalam bahasa Sunda, orang artinya orang. Kelompok Kanekas dalam atau Baduy dalam ditinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikausi, dan Cibeo. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan yang dipimpin oleh seorang Puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekas. Baiklah, setelah kita pelajari arti disik statis dan disik dinamis, bisa kita bedakan mana disik statis, mana disik dinamis. Baiklah, cukup hanya ini materi dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.